Ya, teman-teman, mari kita melanjutkan updatean emiten untuk teman-teman ya. Setelah tadi kita ngebahas emiten yang punya teman-teman yang lain, sekarang kita akan update lagi emiten-emiten yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, semua video yang sebagian tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri ya. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support tank, terima kasih teman-teman ya selama ini support tank teman-teman. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita mulai dari PTBA. PTBA untuk updateannya. Harga wajarnya sudah dibikin teman-teman ya PTBA itu. Ya, PTBA tanda-tanda kenaikan sudah dilewatin 1, 2. Nah, ini target sudah dicapai dengan baik. Kita tercapai. Kita tulis dulu tercapai teman di angka berapa ini? Di angka 16, setengah 16 ya. Nah, kita kecilin kalau sudah tercapai. Oke, nah ini juga yang atasnya sudah tercapai dengan baik teman-teman ya. Nah, ini juga sudah tercapai dengan baik. Oke, satu lagi teman-teman di sini nih. Di angka 2950 yaitu adalah target kenaikan selanjutnya. Dan ini ada tanda kenaikan juga di level sini teman-teman. Nah, di angka 2920 ya. Ini masih uptrend bagus teman, masih bagus. MA10 di bawah MA20 sama MA20 di bawah dengan MA10. Posisi uptrend, kemarin ada open gap, kalau dia turun ke level 2810 juga masih aman. Nah, ini tanda-tanda kenaikan juga sudah dibikin. Nah, kalau dia turun ke level sini lagi teman-teman ke angka 2770 masih aman ya. Kenapa? Karena posisinya masih berada di MA200 ya, masih posisi uptrend. Nah, bagaimana dengan bandarnya? Ini harga wajarnya 1.800 sama 3.100 teman-teman. Terserah teman-teman mau ngambil yang mana. Kalau berdasarkan harga wajar PRSO sekarang sudah mahal, tapi kalau berdasarkan PBB masih di angka 3 ribuan ya, 3.100-an. Kalau saya sampai mana? Nah, kalau saya sampai sini teman-teman. Nah, ada gap yang paling PTW di sini. Nah, di sini. Ini target 3.600 saya teman-teman ya. Sama di angka 3.100 teman-teman. Itu target saya. Posisi uptrend. Kemarin ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, tapi per hari kemarin ya, Jumat tanggal 23, si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Kita cek domestik tanggal 23 ada KI bagus teman-teman ya. Ada DH. Terus untuk bandar Poren dia sudah ngambil sejak tanggal 14 Mei. Dia ngambil ada pembuangan 2 hari terakhir ada pembuangan, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya masih posisi ada di dalam. Per hari kemarin juga Smart Money sudah mulai masuk dan tinggi teman-teman. Saya pikir sih kalau ke angka 2950 masih aman teman-teman, bisa-bisa naik lah. Ataupun ke tanda kenaikan. Apabila tanda kenaikan tidak bisa dijebol, ya mungkin mau bermain di arah sini teman-teman ya. Mungkin dia akan bermain di area sideways di angka 2770 ya. Nah 2770 sampai ke level 2920. Tapi kalau sudah mulai jebol, tanda kenaikan dilewatin di angka 2950 dan targetnya 3.100 mungkin bisa tercapai ya. Oke, teman-teman, target selanjutnya di sini ya. Mudah-mudahan bisa kuat ya nanjak untuk melewati tanda-tanda kenaikan. Posisi PTBA di mana? Posisi kita lihat untuk 10 tahunan. Ya, posisi dia cenderung masih di bawah harga tengah, teman-teman. Target harga tengah aja tuh, teman-teman ya, ke angka 3 ribuan aja nih. Kalau jebol 3.100 berarti fix dia mau melanjutkan kenaikannya ya. Tapi kalau sudah cenderung dia ditahan di angka 3.100 ya teman-teman harus ikhlas, mengikhlaskan dia harus turun balik lagi ke bawah gitu kan. Karena ini target tengah ini sudah dijebol, tidak bisa dijebol selama 2 kali. Tahun 2024 2 kali ya. Bulan April tidak bisa dijebol, Oktober pun tidak bisa dijebol. Malah Oktober dia mengalami penurunan. Oke teman-teman, mungkin untuk target ke angka 3 ribuan bisa teman-teman ya, itu si apa namanya si PTBH ini ya. Lumayan lah teman-teman, walaupun angka 2.800 ke 200 poin lagi. Lanjut ada PGO. PGO. PGO.
Wah, udah sampai target. Oh, PGO sudah selesai pengawalan, teman-teman ya. Target utama sudah selesai ya. Jadi saya tidak akan ngebahas lagi untuk PGO ya. Sudah sampai situ aja, sampai sini. Eh, Nanti kita nyatakan deh target tercapai tanggal kemarin ya, tanggal 21.05.25. Nah, berarti saya sudah tidak akan bukan target tercapai. Pengawalan selesai ya. Saya di sini sudah pengawalan sudah selesai, teman-teman. Artinya saya sudah silahkan. Nah, biasanya teman-teman kalau yang bisa saya pengawalan sudah selesai, ini tanda terkendalikan semuanya sudah dilewati dengan baik ya, tercapai semua teman-teman ya. Yang saya tandakan semuanya tercapai dengan baik semua. Kita juga harus dihapuskan. Ini tanda penurunannya, penurunan dicapai juga baik. Ya, harusnya ada pernyataan teman-teman. Nanti saya bikin pernyataan ya. Jadi untuk PGO nanti saya bikin pernyataan ya. Oke. Lanjut ya ke emiten berikutnya ya. Ada JSPT ya, JSPT. JSPT. JSPT, JSPT. JSPT dalam posisi downtrend. Kalau mau ngambil teman-teman ya, upayakan ya. Upayakan sudah di bawah. Nah, ini teman-teman sudah mulai di bawah ya, karena sudah apa? Karena sudah lewat daripada harga tengahnya. Tinggal tunggu aja. Tinggal teman-teman harus bersabar juga menunggu untuk pembalikan arahnya, teman-teman ya. Nah, ini pas banget di tanda penurunannya ya. Tunggu sampai betul-betul si MA10 nih, teman-teman kan. Ada si MA10 ini yang biru nih ya. Nah, apabila yang biru ini sudah mulai berada di bawah candle. Kalau sekarang kan masih posisi di atas ya. Nah, lebih baik teman tunggu aja ya. Sekarang itu udah posisi murah, teman-teman. Tenang aja. Biasa dikasih kesempatan untuk up kok, teman-teman. Tenang aja ya. Ini posisinya tinggal tunggu aja. Bisa lama, bisa sebentar. Yang penting tergantung bandarnya. Karena bandar pinginnya ya pastilah di harga murah lah, teman-teman ya. Nah, ini 47 untuk PR rasionya. Ini pernah menyentuh harga teratasnya cuma baru satu kali selama setahun. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu kalau sudah ke bawah, teman-teman ya. Mungkin di angka 3.300 sudah cukup lah, teman-teman. Nanti ke bawah dulu, biarnya dulu dia ke bawah dulu ya. Karena target penurunannya itu bid turnover tipis ya ini. Bid turnover tipis. Ini target penurunannya sampai ke level 3090, teman-teman. Di sini tidak ada ya. Nanti kita tunggu karena target penurunan sudah mulai dilewatin ya. Sudah mulai disentuh. Ada lagi target penurunan di angka 4.330 sama di angka 3.090 ya. Nanti mungkin kalau sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan lagi dengan cara MA10 di bawah menuju ke atas. Nah, apabila dia tidak sanggup teman-teman ke angka 6.125 berarti dia memang betul mau ke bawah ya. Kalau dia semua sanggup melewati 6.120-an berarti dia mau ada kenaikan lah, teman-teman. Kalau dia tidak kuat di angka 6.900 berarti dia mau melanjutkan penurunannya. Ditandai downtrend itu ketika dia tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Itu teman-teman ya. Jadi sekarang dalam posisi downtrend. Ada prim. Selanjutnya ada prim ya. Prim. Prim udah lama nggak dibahas nih. 1 tanda kenaikan, 2 tanda kenaikan, 3 tanda penurunan sudah lewati 3 ya. Tanda kenaikan sama penurunan sudah mulai dilewati. Ini saya bikin tanda penurunan baru ya di tanggal 8, tanggal 9. Nah, posisi sekarang bagaimana masih uptrend teman-teman ya, kecuali kalau dia lepas daripada harga ini 60 kesentuh ya pasti tidak uptrend nah teman-teman pasti ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin, ini sudah tercapai teman-teman. Target kenaikan yang pertama, yang kedua ada di angka 72 ya. Kalau dia masih di level 61 masih aman, kecuali kalau dia sudah ke angka 60-an ya. Kenapa? Karena sudah melewati MA 20. Nah, harus hati-hati. Kenapa hati-hatinya? Karena sudah melewati MA 20, mudah-mudahan ditahan di MA 200 untuk sekalian menutup PR-nya. Nah, ini ada PR gap di sini ya. Nah, bandar lokal cenderung keluar, tapi bandar lokal banyak mengambilnya. Jadi keluarnya baru seperempatnya. Nah, ini untuk bandar foreign sudah mulai masuk 3 hari ini. Jadi bandar foreign sudah mulai masuk ya. Kita cek 3 hari dari tanggal 21 Mei ya. CC sudah ngambil bagus. Dia jualan nggak? Nah, dia jualan, ngambil 7 jual 3. Berarti dia masih ada barang, teman-teman ya. Saya pikir sih seperti biasa kalau foreign itu CC ya. Suka ngumpulin barang dulu baru dia memaham harga. Mudah-mudahan bisa sampai ya ke angka 68-nya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di 64 per hari kemarin.
Nah, apabila sudah mentok 69 aja dengan body aja teman-teman, baik merah ataupun hijau, cenderung dia akan uptrend ya. Tapi kalau belum bisa, hanya cenderung menyentuh aja atau didatarkan kembali di 68, dia berarti dia mau melanjutkan penurunannya. Tapi kalau sudah mulai jebol 68-nya, 69 aja walaupun merah ataupun hijau, teman-teman cenderung dia akan uptrend bisa menuju ke angka 72, teman-teman ya. Ini target selanjutnya di sini ya. Target selanjutnya di angka 2405. Di angka 72, teman-teman. Kita gedein dikit deh kalau untuk update ya. Untuk update untuk target ya. Terus kemana lagi targetnya? Ada di angka 80, berarti saya sampai ke 80 aja di sini teman-teman. Di target saya angka 80. Nah, ya. Ke 80 aja dulu ya. Nanti kalau ada kenaikan lagi, baru kita akan cek lagi. Kita cek untuk prim ini milik siapa? Milik siapa? Murah banget teman. Milik bandar, teman-teman. Milik bandar ya. Ini emitter yang dilongsorkan. Ya, ini targetnya berarti jangan tinggi-tinggi. Kalau nggak tuh 700 terlalu tinggi. Harga murahnya angka 480, jangan ke atas murahnya sini aja nih. Tengah antara murah sama murah banget ya. Ini udah murah banget teman-teman ya. Jadi targetnya di sini aja nih. Jangan jauh-jauh, 300 sudah cukup lah teman-teman ya. Ini milik bandar ya. Kalau milik bandar sebenarnya bisa teman-teman sampai ke level 460 juga masih bisa ini. Karena ini milik bandar ya. Posisinya lagi uptrend sekarang teman, lagi uptrend ya. Oke teman-teman, bandar lokal juga masih ada di dalam, baru kebuang setengahnya, seperempatnya, bandar ponen sudah mulai masuk lagi. Bagus teman-teman, apalagi CC sudah mulai masuk. Langsung ada S. Kita kasih tanda dulu ini. Pengawalan selesai. Mau dibikin pernyataan teman-teman. Esa hilang, dua terbilang teman-teman. Esa mana Esa? Nah, Esa posisi masih, kalau ingin uptrend banget sih ini MA 10-nya harusnya di atas MA 20 ya. Ya, tapi posisi sekarang masih uptrend. Kenapa? Karena posisi MA juga masih di bawah candle, artinya cenderung ada kenaikan ya. Cuman ini masalahnya nih MA 10-nya kenapa di bawah MA 20 nih. Kalau pingin teman-teman ya tunggu sampai MA 10-nya di atas MA 10. MA 10-nya di bawah MA 20 ya. Sudah dipastikan itu uptrend. Kalau sekarang tadi tanda kenaikan sudah mulai dilewati ya. Jika tanda kenaikan di angka 63, harus ada satu kali candle untuk hijau teman-teman. Kalau level sini aja nih 650 teman-teman, ataupun lebih dikit ya 655, cenderung dia akan uptrend. Ini targetnya ke sini. Cuma sementara ini CSA lagi ada pembuangan daripada bandar lokalnya ya, bandar lokal ngebuang ya. Nah, bandar ponen sudah masuk 3 hari tanggal 21, kita cek. Ada BKZPK, ukur bagus teman-teman yang maaf harganya ya. Nah, ini tanda penurunan saya pikir di sini teman-teman. Nih, ya. Kalau dia bisa melewati 560 berarti dia posisi dia akan downtrend kembali ya. Tapi kalau dia tidak bisa melewati, cenderung ditahan di sini nih. Ini kan ada tanda penurunan ya di angka 610, ini masih aman teman-teman ya. Karena masih MA20, MA10-nya juga masih berada di bawah candle ya. Artinya masih posisi uptrend. Cuman kalau sudah lepas dari ke sini hati-hati ya. Kalau lepas daripada 610 ya hati-hati, bisa downtrend kembali ke arah 560, 56 kilobol ya, bisa ke bawah untuk menutup PR-nya di sini. Ini PR teman-teman. Suatu saat dia akan ditembus ke situ ya. Harga wajar berapa ini? 635 ya. Sekarang di angka 625. 620, cuma beda 15 poin teman-teman. Ya. Tapi tenang, di situ ada harga bandar teman-teman. Nah, ini kalau dia tidak mau turun naik lagi teman-teman, berarti dia mau disesuaikan dengan harga wajarnya. Nah, dia kalau mau nyentuh ke angka 800 ya itu sering teman-teman ya. Jadi setelah jatuh nyentuh ke 800 itu sering. Jadi targetnya kalau mau tinggi ya silahkan aja ke 900. Cuman kalau untuk ke 800 sudah dipastikan dia tembus terus itu ya. Berapa kali dari tahun 2023 nih tembus, 2024 juga tembus di angka 800-an. Berarti target yang paling mudah itu di angka 800 ya. Itu untuk ESA. Tetap kalau seperti ini karena ini posisinya bukan di bawah di angka paling murahnya. Nah, teman-teman kalau dia jebol ke angka 497 ya, teman-teman ataupun jebol ke angka 540, teman-teman harus melakukan perencanaan. Jadi nanti kalau mau ngambil sekarang lakukan perencanaan ketika dia ke bawah ya.
Mungkin kalau ke atas ya target ke angka 945 silahkan aja ya. Tapi kalau saya sarankan sih teman-teman sampai sini sudah cukup nih. 805, 805 ya mana? Nah, di sini targetnya. Kita bikin di sini aja targetnya. Ya, pakai perencanaan aja teman-teman ya. Kalau teman-teman pingin ngambil emitennya ini ya, pakai perencanaan aja karena kalau pakai perencanaan nanti average teman-teman itu bisa di bawah sini nanti 498. Contohnya ini penurunan ada 20%, contoh teman-teman ya. Ambil 20% untuk average, tunggu sampai MA10 di bawah candle seperti ini. Ambil ketika dia ada penurunan lagi sampai ke 20% lagi, nanti ambil lagi seperti MA10 di bawah candle menuju ke atas. Jadi teman-teman kalau saya perkirakan average itu di harga 510. Nanti kalau sudah ada mau turun lagi silahkan aja teman-teman. Lebih baik teman-teman udah santai aja pasti kejemput kalau di angka 510. Kenapa 510 kejemput? Karena 510 itu adalah area dari bawah, maaf dari harga tengah ke bawah itu cenderung murah di sini teman-teman. Jadi untuk emiten yang pernah menyentuh harga tengah terus kita beli di harga tengah kembali, teman-teman di harga tengah antara harga murahnya cenderung dia akan kejemput biasanya. Ya, kalau untuk kejemput aja bisa, kalau untuk cuan dia bisa ke angka harga tengahnya. Ya, kalau harga tengah ke atas berarti posisi teman-teman membeli dengan harga mahal. Kalau sekarang cenderung harga murah, teman-teman. Kenapa harga murah? Karena di bawah MA, maaf di bawah harga tengah ini ya, cenderung murah. Walaupun harga wajarnya ini 635 berdasarkan PE rasio, tapi kalau berdasarkan PBB di angka 1000. Jadi target untuk 800 sangat memungkinkan. Oke, teman-teman ya, untuk SH seperti itu. Doh, sekarang doh. Nah, doh lagi posisi downtrend teman-teman ya. Ini target yang saya targetkan belum ada yang kesentuh, berarti teman-teman lagi posisi masih downtrend ya. Karena kan saya bikin lagi di angka 112. Mudah-mudahan ditahan di sini teman-teman di angka 105 ya. Tapi untuk jarak jauhnya teman-teman ya ini masih posisi uptrend karena MA 200 pun masih berada di bawah candle ya, belum ketembus. Cuman ini MA 10 sama MA 20 sudah mulai di bawah, di atas lagi, berarti posisi downtrend. Tunggu aja sampai kalau mau ngambil lagi, mau average lagi teman-teman, tunggu aja sampai MA 10 di bawah candle menuju ke atas kembali ya. Karena kalau penurunan teman-teman ngambil spekulasi, cenderung teman-teman tidak ada yang namanya peraturan teman-teman ya. Kalau saya peraturannya biasanya MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Sudah sih itu aja sudah cukup. Jadi untuk bandarnya teman perhatikan ya bandarnya nih. Bandarnya pada poin sudah mulai masuk kembali walaupun sedikit ya. Kita lihat tanggal 23 ada CC. Wah, keren teman-teman. Dia sudah ngambil sedikit walaupun sedikit tapi CC loh ini teman-teman. Makanya mudah-mudahan ada dorongan nih teman. Ada mungkin ada turunin dikit ke sini ke angka 106. Mudah-mudahan ada dorongan ya, soalnya bahwa posisi masih uptrend sebenarnya kalau MA 200 masih di bawah itu masih uptrend ya. Kita cek doh untuk posisi di mana. Kalau murah mah kenapa enggak teman-teman ya. Nah posisi mah dia dari tengah ke bawah artinya posisi murah teman-teman ya. Targetnya jangan jauh-jauh 143, 144, 144 di bawah bisa ke harga tengah aja 157. Ini milik bandar, perhatikan ya 191 milik bandar. Jadi lebih baik kalau saya sendiri menyarankan pertama kalau mau ngambil doh tunggu sampai MA 10 di bawah candle aja menuju ke atas ya. Itu patokannya teman-teman. Jadi teman-teman mau ngambil sedikit silahkan gitu kan, mau mengambil penerusan juga silahkan ya. Oke teman-teman, jadi untuk si doh ini masih posisi downtrend teman-teman, downtrend sedikit ya. Kalau ada dorongan baru, tapi si bandar Poda sudah mulai ngambil nih ya. Bandar lokal cenderung keluar, tapi bandar Poda sudah mau ngambil. Kemarin ngambil di area tanggal 14 Mei, tapi dia langsung diturunin kembali. Dan kemarin juga ngambil, cuma diturunin lagi, dijual lagi. Nah sekarang sudah mulai ngambil lagi. Cece yang ngambil teman-teman. Ya teman-teman, upayakan nanti kalau mau ngambil MA10 di bawah kanan menuju ke atas saja, itu akan lebih baik lagi. Targetnya jangan jauh-jauh ke tanda kenaikan aja di angka 123 ataupun di angka 129. Kalau dia bisa melewati 118 cenderung pakai candle atau jangan pakai shadow, cenderung dia akan uptrend untuk bisa menuju kembali ke harga yang ditetapkan di 145 teman-teman ataupun ke angka 132. Targetnya ada di angka 159. Ini target atasnya ada teman-teman, saya punya nih ya, target atasnya nih. Yang kedua 192. Oke teman-teman, untuk doh seperti itu ya, ada CTRA, CTRA, CTRA. Oke, kita lihat
CTRA, CTRA lagi. Target sudah terpenuhi dengan baik, 1. Kita kecilin dulu deh teman-teman biar nggak terlalu besar. Ini target sudah tercapai, sudah tercapai dengan baik teman-teman. Cuma shadow doang ya. Nah, kita ini tulis tercapai, tapi saya mau bikin tanda kenaikan yang baru ya. Tercapai tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya. 20.05.25. Kita kecilin dikit deh. Biar tidak ngagokin teman-teman ya. Saya hapus dulu ini. Nah, saya akan bikin target kenaikan yang baru ya di harga yang sama, cuman dia sudah ketutup ya. Bukan ketutup, sudah disentuh, tapi pingin yang baru saya di 1030. Itu tanda kenaikannya. Wah, kalau boleh nembus 1090 aman nih teman-teman ya untuk di MA 200-nya ya. Nah, ini ada tanda penurunan teman di angka 950 ya, hati-hati situ. Nah, kalau dia turun ke level sini teman-teman untuk menjemput PR-nya ya di si ekor merah sama gap ya. Masih cenderung aman ya, 965 masih aman, kecuali kalau sudah jatuh ke angka 145, nah hati-hati karena sudah melewati MA 20-nya. Kalau sudah terkonfirmasi lewat dikit ya bisa turun kembali teman-teman, bisa menyentuh nanti ke angka 900, tinggal nunggu aja konfirmasi lagi. Bandar lokal lagi keluar tapi sedikit ya dibanding dengan pengambilannya nih, bandar lokal keluar sedikit. Tapi foreign teman-teman yang terusan keluar, kembali ngambil 1 hari tanggal 22, malah tanggal 23-nya keluar. Posisi bandar foreign lagi jualan teman-teman, lagi jualan. Kita cek CTRA posisinya di mana. Ya, ini cenderung dijual dari harga tengah ke bawah. Nah, kemarin sudah mantul dari harga murahnya, targetnya di angka 1100, itu harga tengah ya. Nah, kalau dia sudah bisa melampaui 1400 lebih dikit, nah bisa mencapai harga tertinggi selama berapa tahun dari sini ya. Tahun 2017 ya. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa sampai sini lagi ya. Saya pikir sih ke situ bisa teman-teman ya. Saya punya target ada berapa nih? Nih di sini 1400 teman-teman ya. Ini target saya. 1400 berarti sudah melebihi harga atasnya ya. Oh, betul teman-teman ya. Udah sampai situ aja sudah cukup teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana posisi seorang bandarnya dan MA-nya ya. Ini posisi masih uptrend teman-teman ya. Asal jangan jebol area 940 ya. 940 945 jebol bisa ke bawah lagi. Tinggal kalau ke bawah lagi teman-teman tinggal menentukan apakah take profit akan dibiarkan atau teman-teman akan cut loss. Untuk pungutan bandar lokal masih bagus pungutannya. Mungkin baru keluar sekitar 10%-an dan bandar foreign kembali ngambil sedang keluar lagi, kecenderungan seorang bandar foreignnya keluar teman-teman. Ini harga wajarnya sudah dihitung ya 1200, jadi target saya itu di angka 1400 itu melebihi target harga wajar ya. Jadi teman-teman kalau sudah beli di area sini nih, ini sudah mahal teman-teman ya, di angka 1100 itu udah mahal. Kalau sekarang masih agak murah dikit ya. Oke, CTRA seperti itu BSDE. BSDE kan sering dibahas teman-teman ya. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Kalau updatean mah tiap hari juga sebenarnya bisa, cuman ya orang lain mungkin nggak kebagian. BSDE secara valuasi murah teman-teman, sudah lepas daripada harga murahnya ke atas dikit. Ya, jadi sekarang lagi di agak murahnya ke atas dikit. Nah, posisi uptrend target selanjutnya di angka 935. Apabila dia turun ke level 86 dia masih aman. Ya, kecuali kalau sudah dibeblasin. Tanda kenaikan sudah dibikin per hari kemarin ya, tanggal 920 nih. Dia bikin tanda kenaikan ya, si kepala merah 920. Target selanjutnya ada di angka 970-an ya. Ini tanda kenaikan harga di angka 940. Oke, teman-teman masih posisi aman ya untuk BSD. Kenapa? Karena belum bisa ngejebol angka 870. Bandar lokal cenderung akumulasi, perhatikan setelah mereka jualan ternyata akumulasi sekarang. Dan bandar lokal pun ikutan akumulasi 7,4 miliar ya. Poinnya siapa? Poinnya ada YO sama AG sama AG teman-teman. Yang paling bagus YO. YO itu dia poren KW ya. Nah, di sini di BSD itu di lokalnya bagus, ini si YU teman-teman yang ngambil ya. YU GRAT keren teman-teman. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke 965 sampai ke angka 1075 ya. Ini harga wajarnya kuartal 4 ini ya. Oh, kuartal 1-nya belum teman-teman ya. Kita cek di sini lah BSD ya.
Kuarter 1. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Lanjut, ada emiten apa lagi? BSDE, SMRA. SMRA, Sumarekon Agung. Ini yang suka properti-propertian teman-teman. Sumarekon Agung, wah pas banget di MA10, MA20-nya ya. Target saya baru kesentuh aja teman-teman. Harus bisa lewat target nih kalau pengen uptrend ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali percobaan belum bisa nembus. Dia ngasih tanda kenaikan. Nah, 450 adalah tanda kenaikan. Saya pikir sih bisa teman-teman ya. Mudah-mudahan ditahan di MA20-nya ya. Jangan sampai lepas teman-teman. MA20 lepas ya bisa downtrend lah. Tanda penurunan di sini aja ya. Di sini aman, 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 aman. Cenderung di sini aman nih teman-teman. Makanya ini mudah-mudahan ditahan di MA20-nya ya. Kalau dia MA20 jebol ya bisa ke arah 404 teman-teman. Makanya hati-hati ya. Nah, kadang-kadang di sini ada suka psikologis teman-teman ditaruhkan di sini antara naik sama enggaknya itu tergantung dari MA10-nya jebol apa enggak. Bisa jebol, bisa ngepereng ke bawah, teman-teman bisa ke angka 404 lagi ini ya. Karena si Bandar Lokal cenderung hari ini jualan, Bandar Foreign pun demikian. Nah, ini smart money yang nahan teman-teman. Siapa smart money? Ada teman-teman kita kan. Ada YP, ada XL, teman-teman yang nahan di sini tuh. Smart money cenderung nahan karena sudah ngambil, sedangkan si Bandar Lokal sama Sekuan cenderung dia ngebuang. Ya, biasanya pada naruh sebelah kiri ini smart money-nya ya. Naruh sebelah kiri dibuanglah sama Bandar Lokal dan Foreign. Dihajar, teman-teman istilahnya dihajar gitu ya. Makanya kalau jebol MA20 hati-hati kalau balik sudah menyentuh ke angka 404 ya. Kita cek SMRA posisi di mana. Tapi kalau posisi murah santai aja teman-teman ya. Kalau posisi murah santai saja. Ya murah banget teman-teman ya. Ini harga murahnya aja 482 SMRA ini ya. Jadi kalau istilahnya si SMRA sekarang itu dalam posisi murah banget teman-teman ya. Karena belum pernah menyentuh angka murahnya ya. Oke teman-teman ya. Ini harga murah di sini teman-teman. 482-an. 482 ya. Nah, di arah sini di target 11 ini. Kita tambahin deh keterangan nih harga murah. Harga murahnya. Murahnya. Nah, ya. Nanti ya saya kasih tanda tengah, tanda murah teman-teman ya. Ini sudah mulai menyentuh targetnya, cuman tidak mau jebol selama 5 kali, diturunin tensi dikit nggak jadi masalah. Yang penting ada dorongan dari bawah cenderung akan enak. Ketika dia turun agak dikit bawah kan ada dorongannya dem gitu kan. Cuman nggak kuat juga. Gimana dong kalau nggak kuat itu kan. Karena kecenderungan si Bandar Lokalnya cenderung seperti nahan teman-teman. Ya, oke teman-teman untuk SMR seperti ya. Jadi masih posisi psikologisnya hati-hati ya. Kalau sudah menyentuh MA20-nya. Terus biasanya kalau MA20-nya nggak kuat teman-teman, kuat dikit ya bisa jebol ke bawah ya. Makanya lebih baik teman-teman santai aja dulu, jangan mengambil keputusan apapun kalau mau beli. Kalau yang di bawah masih santai kan, masih cuan teman-teman ya. Dan sekarang pun posisi murah banget. Kalau mau ngambil lagi upakan nanti ketika MA10 di bawah kenal aja menuju ke atas ya. Tapi ini target bisa teman-teman ke harga murah di sini nih, ke harga murahnya. Murah di sini ya murahnya. Nah sekarang itu posisinya lagi murah banget teman-teman si SMRA ini. Lanjut ada Akro. Akro. Belum ada satupun yang menembus tanda kenaikan saya, berarti lagi sideways. Hati-hati kalau sudah menempuh angka 61 ya, karena sudah menjebol MA20-nya. Selagi dia belum pernah menjebol area sini teman-teman. Ini area 63 masih aman ya. Jadi di 63 itu masih aman. Ini tanda kenaikan saya bikin lagi deh di angka 67 ya. Nah ini target kenaikannya nih ya, biar ngejejer bagus lah teman-teman ya. Posisi masih uptrend ya, karena MA20-nya masih berada di bawah. Karena smart money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus nih ya. Sebenarnya tebal teman masuk ya, tinggal tunggu konfirmasi aja, ini bisa naik. Cuma sayang banget Bandar Lokal sama Foreign cenderung keluar ya. Perhatikan Bandar Lokal keluar, terus Bandar Foreign pun cenderung keluar ya. Si Akro ini. Ini yang megang dulu si AG teman-teman, si Akro ini ya. Tapi sekarang nggak mau, Cece malahan kabur teman-teman ya. Tapi secara emang masih posisi uptrend karena masih posisi MA20-nya berada di bawah candle ya. Dan di bawah MA10. Tinggal konfirmasi aja nanti apabila si MA10-nya sudah mulai di bawah candle, kelihatan jelas si birunya. Nah, mungkin ini akan menjadi kenaikannya. Targetnya di angka 79.
Posisi sudah lari daripada harga murahnya, teman-teman, cenderung sedikit lagi ya. Ini emiten yang dilongsorkan, teman-teman ya, 144 nih. Ya kan dilongsorkan kan? 144. Kita cek deh ini emiten yang dilongsorkan bukan. Bisa sampai ke harga awal, teman-teman. Oh iya nih punya target utama, teman-teman. Nih, target utamanya nih ada dua ya, entah di angka 129 kalau nggak di angka 155. Ya, teman-teman pilih aja ya mau kemana. Ya, teman-teman, akhirnya cenderung masih uptrend ya. Semangat sudah ngumpul banyak, wah ini mah tinggal satu tarikan napas juga bisa ke harga targetnya gitu ya. DOS kemarin tadi sih itu ya, buat ya sekarang DOS. DOS itu sama buat sama teman-teman ya. Ada ketokohan. Nah, masih posisi uptrend teman-teman. Masih posisi uptrend, tanda penurunan juga belum dilewatin, MA10 juga masih berada di bawah candle. Apabila turun ke angka 163 juga masih aman teman-teman ya. Ini posisi bandar lokal terus akumulasi, foreign cenderung ngejual sedikit demi sedikit, tapi sesungguhnya foreign masih banyak barang. Perhatikan smart money, perhatikan yang bawah nih sudah mulai ngumpul kembali tapi tidak terlalu banyak. Cenderung dia 2 hari ini hanya pada pengambilan lumayan ya dari smart money-nya. Dan yang paling bawah itu ada dari bandar lokalnya, cenderung akumulasi walaupun ada pembuangan tapi pembuangan lebih sedikit daripada pembuangannya. Tapi kira sih bisa teman-teman ke level ke angka 179 ya. Kalau sudah tersentuh sama shadow juga ya target juga sudah mulai disentuh sama shadow ya. Ini targetnya teman-teman di sini di angka 190. Oke, teman-teman untuk DOS bagus ya, masih bagus, posisi bagus. DOS ini emiten yang lagi saya perhatikan juga teman-teman. Kenapa? Emiten ini adalah emiten yang dijatuhkan juga teman-teman. Tapi dia tidak menyentuh 50. Ush. DOS itu salah satu emiten yang dijatuhkan yang sudah selesai. Karena sudah penurunan, maka kita akan bahas lagi. Begitu teman. Jadi ini emiten ini ada penelitiannya teman-teman di sini nih. Saya cek dulu ya, biar teman-teman mungkin bagi yang baru gabung ya. Nah ini nah emiten penelitian saham IPO 2024. Jadi ada beberapa emiten yang dijatuhkan ya. Ada BATR, BLAST, DOS. Nah DOS itu salah satu yang sudah selesai. Ya, sudah selesai istilahnya sudah selesai dia benar-benar dijatuhkan atau di up kembali. Ya. Nah, sekarang lagi posisi turun kan, maka kita akan bahas ya. Ada Golub, ada Lab, ada PTMR, UNTD, PR. Jadi yang pertama yang sudah berhasil cuma satu DOS ini. Kalau di angka 5 ini emiten yang dilongsorkan tapi tidak jatuh ke 50. Dan yang kedua adalah emiten yang dilongsorkan jatuh ke 50. Yang baru berhasil ke harga listingnya adalah yang di ke 50 cuma TOS aja. Nah, ini salah satunya yang sudah berhasil itu DOS, teman-teman. Oke, teman-teman, DOS seperti kita cek untuk DOS ini posisinya 7 yang milik fundamental, teman-teman. DOS milik fundamental. MTEK udah beberapa kali MTEK ini teman-teman. MTEK lagi ya. MTEK udah kemarin ya, tanggal Kamis ya. MTEK tuh ya. Kita cek, ya baru 1 kali sih. Ya, MTEK masih posisi downtrend ya. Hati-hati aja teman-teman, jangan spekulasi. Walaupun istilahnya sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan ya dengan konfirmasi ada tanda kenaikan dan bandar foreign cenderung ngambil walaupun kemarin ngambil 2,8 miliar net buy ya. Cuman teman-teman nanti perhatikan MA10-nya aja. MA10 sudah mulai di bawah kembali dan dia menuju ke atas. Sudah dipastikan dia ada kenaikan biasa sama teman-teman. Target di sini ini tanda penurunan sudah mulai ditembus ya. Saya pindahkan ke depan aja ya ke sini nih. Ya, sama aja soalnya. Dan di sini kosong. Apabila dia tidak kuat teman-teman untuk menyentuh MA200 atau MA10 cenderung dia akan downtrend kembali bisa menuju ke angka 496. Jadi penurunan ini ternyata diambil sama bandar foreign dan dijual sama bandar lokal. Bandar lokal cenderung keluar, bandar foreign masuk, smart money sudah mulai masuk. Saya pikir tinggal nunggu bandar lokal aja. Bandar lokal kemarin ada waktu hari ini ada hijau tapi tidak melakukan pengambilan yang signifikan. Dia cenderung ngejual signifikan teman-teman. Di sini ada golongan XL, ada DH, ada ini ada DP, ada EP ya. Mudah-mudahan itu golongan daripada smart money ya. Warnanya ada siapa? Ada AK BKCC bagus teman-teman. Si AK bagus di sini pengambilan untuk hari kemarin ya hari Jumat ya. Oke, teman-teman untuk MTEK seperti itu ya. Tunggu aja konfirmasi yang 10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Saya pikir si MTEK ini bagus teman-teman ya. Masih ada MTEK itu kan banyak emiten yang tergolong golongan MTEK ya. Kayak Buka itu MTEK, SMA juga MTEK. Same juga, Same apa SEMA gitu ya. Same ya. Posisi murah banget teman-teman ya. Ini posisi murah banget sekarang ini. MTEK posisi murah banget, sudah lepas daripada harga termurahnya, sekarang di harga murah. Saya pikir sih bisa teman-teman nyampe ke angka 800 juga ini. Dan benar ke angka 645 terus di angka 725. Nah,
Teman-teman kalau target ke sini 725 tiba-tiba begini teman-teman mau bertahan atau mau TP, take profit. Padahal target saya pengen ke sini contohnya itu. Nah, teman-teman di sini yang namanya butuh kesabaran, teman-teman ya. Ya, teman-teman butuh kesabaran dan butuh pengalaman, teman-teman ya. Itu kalau teman-teman punya tujuan ke angka 700 ya udah simpan aja di situ, teman-teman ya. Nanti ke 700 baru take profit. Jangan sampai udah 700 tiba-tiba naik kembali, bisa naik lagi daripada teman-teman 725 udah sampai situ aja, teman-teman. Sembari teman-teman peraturan teman-teman itu diterapkan ya. Apabila dia istilahnya dilanggar sama teman-teman, cenderung nanti ke depan juga akan melanggar terus, teman. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ini posisinya lagi santai aja. Kalau mau average ataupun teman-teman yang nyangkut mau average, tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ya, oke. Karena bandar foreign cenderung masih akumulasi. Nah, teman-teman mungkin sampai MTEK aja dulu ya. Kita sambung nanti ada si Ado, TMPO sama Baja, Raja sama Ratu ya. Nah, untuk sementara ini sampai MTEK dulu ya. Nanti saya akan bahas untuk PGO untuk pengawalan selesai teman-teman ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Salam teruntuk di rumah dan ciao.